Halo, perkenalkan nama saya adalah Leonel Sebastian Nonok di podcast On The Road. Kali ini kita akan membahas salah satu kejadian paling tragis di Bali, yaitu kejadian Bom Bali 2002. Bom Bali 2002 merupakan peristiwa pengeboman terorisme terparah dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada malam 12 Oktober 2002 di kawasan Kuta, Bali. Serangkaian 3 ledakan mengguncang Pedis Pub, Sari Club di Jalan Legian dan dekat kantor konsulat Jenderal Amerika Serikat, menewaskan 202 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Mayoritas adalah wisatawan asing. Peristiwa ini menjadi titik penting kesadaran nasional atas ancaman terorisme internasional di Indonesia. Sebelum ledakan pada pukul 22.00 WITA, sebuah mobil berhenti di depan Sari Club, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Sopir mobil itu kemudian turun dan melarikan diri dengan mengendarai motor bersama rekannya. Mobil tersebut tiba-tiba meledak saat orang-orang berusaha mendorongnya. Bom dibuat dan dirakit oleh jaringan teroris Jemaah Islamiyah di Jawa Timur dengan tujuan ideologis menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Pada pukul 23.05 WITA, 2 bom meledak hampir bersamaan di Pedis Pub dan Sari Club yang menjadi tempat keramaian wisatawan. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan banyak keributan, korban jiwa, dan juga luka-luka. 10 menit berikutnya, bom ketiga meledak di dekat kantor konsulat AS di Denpasar tanpa menimbulkan korban jiwa. Bom utama di Sari Club terbuat dari bahan RDX seberat 50-150 kg, sementara bom mobil menggunakan TNT sekitar 1 kg. Setelah kejadian, pemerintah dan kepolisian Indonesia bersama kepolisian internasional melakukan penyelidikan dan penanganan. Banyak tersangka dan pelaku utama berhasil ditangkap, termasuk Amrozi bin Nur Haisim, Imam Samudra, dan Ali Gufron atau Muklas. Mereka kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati. Peristiwa ini memicu pembahasan hukum anti terorisme yang lebih tegas di Indonesia. Pelaku bom Bali adalah anggota jaringan Jemaah Islamiyah yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Pelaku utama antara lain Amrozi bin Nur Haisim, yaitu pengadaan bahan peledak dan kendaraan, Imam Samudra, pemimpin operasionalnya, Ali Gufron alias Muklas, yaitu koordinatornya, Ali Imron, perakit bom. Mereka merencanakan serangan ini dengan matang di rumah kontrakan di Jawa Timur. Kejadian bom Bali dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme yang menimbulkan rasa teror luas. Serangan ini termasuk penggunaan bahan peledak terlarang dan pembunuhan massal. Penanganan hukum terhadap pelaku menjadi contoh utama penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia. Nah, ada fakta-fakta menarik di kejadian bom Bali 2002 ini. Bom Bali 2002 dikenal sebagai tragedi terorisme terparah di Indonesia dengan korban meninggal mencapai 202 jiwa. Yang kedua, mayoritas korban adalah wisatawan asing, terutama dari Australia yang menjadi korban terbanyak. Yang ketiga, bom mobil yang digunakan berasal dari bahan TNT seberat 1 kg, sedangkan bom lainnya berbahan RDX hingga 150 kg. Yang keempat, ledakan terjadi di tempat-tempat hiburan populer yang ramai dikunjungi turis pada saat itu. Dan yang kelima, tim gabungan kepolisian Indonesia dan internasional menyelidiki kejadian dan mengungkap jaringan pelaku. Pelaku ditangkap tidak lama setelah kejadian dan berhasil dihukum mati sebagai bentuk keadilan. Peristiwa ini mengubah kebijakan hukum Indonesia dalam menangani terorisme secara lebih keras dan juga lebih tegas. Selanjutnya, bom Bali diangkat menjadi film layar lebar berjudul Long Road to Heaven yang melibatkan aktor dari Indonesia dan Australia. Selanjutnya adalah ledakan ketiga terjadi di dekat kantor konsulat AS, menjadi simbol target kepentingan Barat. Dan yang terakhir, bom Bali menjadi peringatan akan bahaya terorisme internasional yang masih mengancam Indonesia sampai saat ini. Baik, itu saja dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih.